Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Indonesia bikin sejarah. Naik drastis di ranking FIFA dan pecahkan rekor 19 tahun terakhir. Ini rahasia lonjakannya. Marcelino Ferdinand terancam tinggalkan Oxford United. Jarang dimainkan dan tak disebut pelatih. Liga Belanda jadi pelabuhan baru? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar membanggakan kembali datang dari dunia sepak bola tanah air. Dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis, 10 Juli 2025, Timnas Indonesia resmi menempati posisi ke-118 dunia. Angka ini mungkin terlihat kecil dibanding negara-negara raksasa seperti Brasil atau Prancis. Namun bagi Indonesia, posisi ini sangatlah bersejarah. Sebab, ini adalah ranking FIFA tertinggi yang pernah diraih Merah Putih dalam 19 tahun terakhir. Ya, betul. Terakhir kali Indonesia berada di posisi yang lebih baik terjadi pada April 2010, saat menempati ranking ke-110 dunia. Namun, setelah itu grafik terus menurun drastis. Bahkan, pada pertengahan 2010, posisi Indonesia anjlok ke urutan ke-139, akibat dari kekacauan internal PSSI dan tidak adanya pertandingan resmi yang digelar dalam kalender FIFA. Sejak saat itu, naik ke atas rasa mimpi panjang yang sulit diwujudkan. Kini mimpi itu mulai menampakkan kenyataan. Dalam ranking FIFA periode Juli 2025, Indonesia naik 5 tingkat dari posisi sebelumnya di peringkat ke-123. Kenaikan ini tak lepas dari perjuangan luar biasa skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu kemenangan penting yang jadi kunci lonjakan ini adalah saat Indonesia sukses mengalahkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ula Romeni, striker naturalisasi yang makin menegaskan posisinya sebagai mesin gol baru Timnas. Dari kemenangan itu saja, Indonesia mengantongi tambahan 11,63 poin FIFA. Total poin Timnas kini menjadi 1154,55 poin. Walaupun sempat kalah dari Jepang di pertandingan lainnya, kekalahan itu tak membuat poin Indonesia merosot terlalu jauh. Justru, karena lawan yang dihadapi adalah tim kuat Asia, kekalahan tersebut tak memberikan dampak signifikan secara perhitungan FIFA ranking formula. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut gembira capaian ini. Melalui akun media sosial pribadinya, ia langsung menyampaikan rasa syukur dan antusiasme atas progres yang ditunjukkan Timnas. Alhamdulillah, Timnas Indonesia berhasil naik 5 posisi ke peringkat 118 di ranking FIFA terbaru. Ini adalah posisi terbaik kita dalam 19 tahun terakhir, tulis Erick. Namun, Erick tidak ingin berhenti sampai di sini. Ia menegaskan bahwa target selanjutnya adalah menembus 100 besar dunia. Kita terus dorong Timnas Indonesia bisa masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Tambahnya, ambisi ini bukan omong kosong belaka, mengingat tren peningkatan performa Indonesia di bawah pelatih-pelatih asing seperti Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert mulai menunjukkan hasil yang nyata. Lebih dari sekadar angka, peringkat 118 ini menunjukkan bahwa proses pembenahan dan perencanaan jangka panjang PSSI mulai berada di jalur yang benar. Mulai dari perbaikan infrastruktur sepak bola, pembinaan pemain muda, hingga kebijakan naturalisasi yang selektif, semua menjadi bagian dari puzzle yang mulai membentuk wajah baru Timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa faktor individu seperti kehadiran pemain diaspora, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, hingga Marcelino Ferdinand dan tentu saja Ula Romeni, telah membawa warna baru dalam permainan Timnas. Mereka membawa pengalaman bermain di luar negeri, ketenangan, dan kualitas teknik yang mulai merata ke seluruh lini. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi baru bagi seluruh elemen sepak bola nasional, dari pemain, pelatih, pengurus, hingga supporter. Ranking FIFA bukan hanya tentang gengsi, tapi juga bisa memengaruhi banyak hal, termasuk peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional, memperbesar kans mendapatkan lawan uji coba berkualitas, hingga menaikkan nilai pasar pemain-pemain Indonesia di luar negeri. Namun perjuangan masih panjang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menyisakan babak yang lebih berat, dan Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di putaran keempat. Konsistensi performa dan manajemen tim yang cerdas akan menjadi kunci apakah ranking ini akan terus naik atau justru stagnan kembali. Yang jelas, tonggak sejarah sudah ditancapkan.
Dari posisi 139 dunia beberapa tahun lalu, kini Merah Putih mulai mendekati zona 100 besar. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, jika progres ini terus dijaga, Indonesia bisa meraih ranking FIFA terbaik sepanjang masa dan membuktikan bahwa sepak bola tanah air tidak lagi jadi bahan tertawaan dunia. Kini tinggal bagaimana semua pihak menjaga momentum ini. Karena sekali lagi, naiknya ranking FIFA bukan hanya soal satu gol atau satu pertandingan, tapi hasil dari kesatuan langkah dan mimpi yang sama, mengangkat tinggi nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Marcelino Ferdinand terancam tinggalkan Oxford United. Jarang dimainkan dan tak disebut pelatih. Liga Belanda jadi pelabuhan baru? Kabar kurang menyenangkan datang dari bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Masa depannya bersama klub Inggris, Oxford United, kini berada di ujung tanduk. Meski digadang-gadang sebagai talenta muda paling menjanjikan, nyatanya Marcelino belum mendapat tempat yang layak di skuad utama klub barunya itu. Bahkan, pelatih Oxford, Gary Rowett, terkesan tak memberi sinyal positif untuk masa depan Marcelino di musim mendatang. Marcelino sejauh ini baru tampil 2 kali sejak resmi bergabung dengan klub berjuluk The As. Satu penampilan terjadi di ajang Piala FA, saat Oxford tersingkir dari Exeter City dengan skor 1-3. Penampilan keduanya terjadi di penghujung musim, saat Oxford United menghadapi Swansea City di kompetisi Championship. Ironisnya, total waktu bermain Marcelino sepanjang musim hanya 14 menit. Ya, 14 menit untuk seorang pemain yang bersinar di level internasional. Kontras dengan minimnya menit bermain di klub, performa Marcelino di timnas Indonesia justru sangat menjanjikan. Dalam 2 pertandingan terakhir Garuda, ia mencetak 2 gol melawan Arab Saudi dan menyumbang assist krusial untuk gol kemenangan Ula Romeni ke gawang Bahrain. Penampilan eksplosifnya di level internasional ini memunculkan tanda tanya besar. Kenapa Marcelino justru tak dipercaya di klub? Jawaban sementara mungkin terletak pada kondisi internal Oxford United sendiri. Sebagai tim promosi di divisi Championship, Oxford lebih fokus pada upaya bertahan di kasta kedua Liga Inggris. Pelatih Gary Rowett tampaknya lebih memilih pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kerasnya kompetisi ini ketimbang mengambil risiko dengan memberi banyak menit bermain pada pemain muda asing yang baru bergabung. Situasi ini semakin rumit setelah pernyataan dari media lokal, Oxford Mail, yang menyoroti daftar pemain muda potensial untuk musim 2025-2026. Nama-nama seperti James Golding, Joshua Johnson, dan Gatlin Odonkor disebut punya peluang lebih besar tampil reguler musim depan. Namun sayangnya, nama Marcelino bahkan tidak disebut sama sekali. Lebih lanjut, Gary Rowett pun buka suara soal rencananya terhadap pemain muda. Ia menyebut bahwa musim depan akan ada lebih banyak kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka. Namun, dalam daftar panjang komentarnya, tak satu pun menyebut Marcelino Ferdinand. Akan ada kesempatan bagi beberapa dari mereka untuk bersaing merebut tempat di tim utama, kata Rowett. Lalu ia menambahkan, pada suatu titik, Anda harus memutuskan apakah mereka memerlukan pinjaman. Pernyataan itu membuat banyak pihak yakin, Marcelino bisa saja dipinjamkan atau bahkan dilepas secara permanen. Terlebih, kontraknya di Oxford hanya menyisakan 1 musim lagi dan belum ada tanda-tanda perpanjangan. Dengan situasi seperti ini, bukan hal aneh jika Marcelino mulai mempertimbangkan opsi lain demi karir yang lebih terarah. Salah satu opsi realistis adalah Liga Belanda. Beberapa klub Eredivisie papan tengah disebut-sebut tertarik menggunakan jasa pemain yang dikenal cepat, lincah, dan berani duel ini. Apalagi, gaya bermain Marcelino sangat cocok dengan pola permainan terbuka dan menyerang yang banyak dianut oleh tim-tim Belanda. Di sana, pemain muda asing cenderung mendapat ruang lebih besar untuk berkembang dan unjuk gigi. Beralih ke Eredivisie bisa menjadi lompatan penting dalam karir Marcelino. Ia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, lingkungan sepak bola yang mendukung pemain muda, serta peluang yang lebih besar untuk menunjukkan kualitasnya di kancah Eropa. Lebih penting lagi, performa apik di liga sekelas Belanda bisa meningkatkan value Marcelino secara signifikan di mata klub-klub top Eropa lainnya. Namun semua keputusan kini berada di tangan Marcelino dan manajemen Oxford United. Apakah mereka akan memberi kepercayaan penuh pada musim terakhir kontraknya? Atau justru membuka jalan bagi sang gelandang untuk mencari pelabuhan baru yang bisa menghidupkan karirnya? Yang jelas, dengan potensi besar yang ia miliki, Marcelino tak boleh terus-menerus duduk di bangku cadangan atau sekadar masuk daftar skuad tanpa menit bermain. Di usia 20 tahun, ia butuh tantangan nyata, bukan sekadar jadi pelengkap tim. Dan jika pindah ke Belanda menjadi pilihannya,
maka bukan mustahil Marcelino akan kembali bersinar dan membuktikan bahwa keputusan pelatih Oxford untuk mengabaikannya adalah kesalahan besar. Sebab, talenta besar seperti Marcelino Ferdinand tak seharusnya disia-siakan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.